semua, kali ini kita ditemani dengan seseorang yang sangat luar biasa, Bapak Gunawan sebagai salah satu eksekutif di Semanggi University. Nah, halo Pak Gun, apa kabar? Ya, tema yang kita bahas pada hari ini cukup luar biasa, yaitu 5 level atau 5 kombinasi dalam pendelegasian. Betul, Bu. Jadi hari ini kita membahas gimana sih caranya kita melakukan delegasi pekerjaan di sebuah organisasi atau perusahaan, khususnya untuk level-level middle up gitu ya, dimana di situ ada 5 framework ya. Betul. Untuk bagaimana seorang leader itu bisa memberikan perintah atau sebuah delegasi kepada baik itu level middle-nya ataupun level staffnya. Betul. Oke. Nah, begini Pak, menurut Pak Gunawan sendiri nih, bagaimana caranya gitu? Saya sendiri ingin sih pengalaman dari Bapak sendiri gitu dalam mengkombinasikan 5 level atau 5 strategi di pendelegasian tersebut. Gitu. Kita sharing aja ya, Bu ya. Jadi gini, sebetulnya delegasi pekerjaan itu kan artinya kita menyerahkan sebagian atau sepenuhnya ke bawahan kita atau subordinate kita gitu ya, Bu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan apa yang kira-kira kita bisa limpahkan itu ke tim bawah kita kan, atau level-level di bawah kita gitu, Bu. Jadi framework ini memang dirancang untuk dirancang untuk supaya kita bukan dengan mudah ya, tapi bagaimana caranya kita bisa mendelegasikan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan, bahkan mungkin wewenang kita ke level yang di bawah. Karena kalau numpuk di kita semua, wah, jadi Superman, kita bisa burning out nanti. Oke. Nah, di situ sendiri itu kan ada Pak ya, frameworknya itu ada RACI gitu kan. RACI, betul. Terus kombinasi RACI itu sendiri dengan rapid gitu kan. bisa. Ya, mungkin nanti kita jelaskan sedikit ya. Itu ya singkatan dari RACI itu apa, rapid itu apa kan gitu. Nah, terus ada lagi juga skill wheel matrix. Ya, di situ kan skill wheel matrix gitu. Nah, dikombinasikan lagi dengan 5 level delegasi. Betul. Dan yang terakhir itu juga ada 70% jika seseorang itu kemampuan atau kapabilitasnya hampir mendekati seorang leadernya gitu. Misal kita sebagai manajernya atau sebagai direkturnya gitu kan. Kalau ada tim yang 70% itu sudah mendekati kemampuan misal kita sebagai leadernya, nah itu bagaimana gitu. Nah, saya ingin mengulas sedikit nih Pak Gun terkait konsep RACI sama rapid ini gitu. Kalau RACI sendiri itu singkatannya RACI apa? RACI. RACI berarti R itu ya responsible responsible, A-nya itu accountability, terus C-nya itu consulted, I itu informed. Artinya kalau R itu artinya orang itu siapa yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Nah, kalau A berarti accountable, berarti siapa yang memastikan bahwa tugas itu selesai atau bisa dikerjakan gitu kan. Kalau C itu berarti consulted, berarti kalau ada masalah ini harus ngomong sama siapa ini ngomong sama siapa. Nah, yang I itu berarti informed, artinya siapa orang yang diberi informasi. Jadi kayak semacam, jadi ini adalah sebenarnya pembagian wewenang juga, pembagian tugas juga terhadap orang-orang yang ada di tim, Bu. Jadi tim itu kan ada orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu, ada orang yang dikasih tahu, diinformasikan, ada orang yang memastikan bahwa pekerjaan itu done atau pekerjaan itu selesai, yang itu finish gitu kan dengan baik dan benar. Dan kalau ada masalah kita harus ngomong sama siapa. Nah, itu kayaknya perlu kita petakan di dalam sebuah tim atau kalau lebih besar lagi dalam sebuah organisasi. Nah, kalau menurut Bu Santi
gimana nih penerapannya nih? Jadi begini Pak, kalau di saya sendiri ya, karena kan kita juga harus mengkombinasikan antara racik versus rapid gitu kan. Kalau bagi saya rapid itu adalah sebagai penyempurna di racinya sendiri. Dimana kalau racik itu pun kami juga mendapatkan ilmu tersebut di waktu itu pelatihan di sesi Human Plus, sebuah institut pelatihan yang cukup luar biasa. Nah, dimana racik ini kan responsible gitu kan. Perbedaannya sendiri bagaimana dengan accountable gitu kan. Nah, kalau accountable itu adalah yang memberi perintah ke responsible gitu. Jadi kalau level pertanggungjawabannya tinggi mana antara responsible dan accountable gitu? Lebih tinggi di accountable-nya. Kalau dari yang saya pahami ya, kalau biasa saya sendiri juga dalam pendelegasi ya, seperti itu. Karena saya dalam mendelegasikan atau memberikan sebuah tugas gitu kan. Baik itu misalkan ada OKR gitu kan. Nah, di situ sendiri bahwa nanti harus ditentukan siapa orang yang bertanggung jawab melakukan itu. Itu responsibelnya. Nah, harus juga ada orang yang bertanggung jawab atas pengambilan perintahnya. Bisa jadi. Jadi kalau responsibel bisa jadi dia bertanggung jawab dan mengambil perintah dan melaksanakan. Itu Pak. Nah, hanya saja di situ masih ada level lebih tingginya lagi di accountable yang bertanggung jawab secara penuh atas kondisi yang ada. Itu bisa jadi accountable ini nanti juga dia berperan juga sebagai konsultannya ya, konsultannya gitu kan. Ya, C-nya itu. Itu memberikan consulting gitu ke responsible-nya atau A-nya. Apakah seorang C itu juga bisa sama dengan A? Bisa jadi sama, bisa jadi tidak. Itu. Jadi seorang konsultannya itu bisa jadi dia memang yang memberikan saja saran gitu kan, bisa jadi konsultan pihak luar atau mungkin di atas level di atasnya lagi gitu. Gitu. Dan ada yang I-nya gitu kan, informed gitu. Informed ini adalah orang yang akan kita beritahukan atas ke sebuah kegiatan atau tanggung jawab tersebut. Pekerjaan itu, misalkan ada sebuah project atau sebuah masalah yang harus kita selesaikan menjadi sebuah sistem OKR gitu kan, gitu. Di situ. Jadi kalau bagi saya sendiri, kalau kita susun sebuah raci ini akan secara fungsinya raci itu adalah memberikan efisiensi dan efektivitas pekerjaan dalam fungsi pendelegasian. Di situ. Selain itu, kita sendiri juga akan nanti adanya kejelasan fungsi dan tanggung jawab. Harus jelas gitu. Ini Bu ya. Ya, dengan raci itu kan tahu nanti, oh ini job desk-nya si A gitu kan. Gitu. Terus si A ini harus bertanggung jawabnya ke siapa, harus berkonsultasinya siapa gitu kan, dan harus memberikan informasi atas pekerjaannya itu ke siapa, sehingga tidak ada gitu, koordinasi. Itu sih kalau bagi saya Pak, di fungsi dari racinya sendiri itu supaya juga di kita sendiri lebih clear dalam mendelegasikan dan lebih efisien dan efektif. Tapi bisa nggak ya Bu ya, orang yang sama menduduki menjalankan dua role itu, misalnya ya kalau semuanya mungkin nggak bisa ya Bu. Misalnya satu orang yang sama menjalani fungsi orang itu, termasuk orang yang diinformasikan juga sekaligus dia juga yang bertanggung jawab. Nah, mestinya bisa sih. Biasanya sih yang bisa jadi satu orang yang sama dengan fungsi raci yang double itu yang memungkinkan sih sebetulnya di responsible dan accountable ya Pak. Gitu, atau accountable dan konsultannya. Gitu. Berarti itu bisa orang yang sama. Ya, responsible sama accountable pun itu minim Pak, dengan satu orang yang sama. Biasanya kalau memang sangat di puncak sekali gitu. Kenapa? Karena harusnya responsible itu misalkan di level direksi itu kan memberikan tanggung jawabnya ke manajernya gitu. Level manajer memberikan tanggung jawabnya ke staffnya gitu. Nah, sehingga nanti kalau memberikan tanggung jawab ini siapa yang accountable-nya gitu ya, yang bertanggung jawab lebih penuhnya terkait bisa jadi sebuah keputusan dari hasil consulting gitu kan. Nah, itu ya bisa jadi direkturnya atau manajernya tadi. Berarti yang siapa yang accountable, siapa yang responsible-nya ya staffnya kalau manajer. Gitu. Bisa jadi dua ya. Tapi yang paling umum yang bisa itu yang responsible sama yang accountable. Iya, yang paling jelas itu mungkin yang bisa jadi accountable sama consulting ini juga satu orang bisa mengconsulting dan mengaccountabilin
yang responsibel. Iya sih, karena dia yang memastikan bahwa pekerjaan itu jalan, ya dia juga harus mau ditanyain. Ya, jadi manajernya itu sebagai accountable dan konsultannya gitu, konsultannya gitu kan terhadap yang responsibel. Nah, lantas siapa yang diinformasikan gitu kan? Nah, yang diinformasikan ini berarti kan departemen lain, pihak eksternal gitu kan, tergantung ya kan. Bisa jadi yang diinformasikan itu adalah pihak lain di luar departemennya, karena biasanya kan ada keterkaitan departemen itu atau eksternal. Eksternal di luar perusahaan, seperti itu. Ya, karena mungkin dia butuh informasi terkait kebutuhan apa gitu yang menyangkut perusahaan. Betul. Nah, kalau menurut saya sendiri ya, kalau dikombinasikan dengan rapidnya itu apa? Rapid ini, rapid ini adalah penyeimbang, Pak. Betul. Menurut saya ya. Itu berarti RAPID. Gitu, R berarti recommend, sama ya, recommend artinya siapa orang yang membuat rekomendasi. A itu siapa yang menyetujui rekomendasi itu. Ya ini kurang lebih sama ya Kak Raji ya. Sebetulnya hampir sama dengan Raji, Pak. Ya, Bain Consulting itu kan menciptakan Rapid itu sebetulnya untuk menyempurnakan Raji. Gitu. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau Raji itu cenderungnya kan adalah sebagai siapa pihak yang bertanggung jawab dan menjalankan. Gitu kan. Nah, kalau di Rapid sendiri itu adalah lebih cenderungnya kalau tadi kan untuk efisiensi gitu kan. Ya, untuk mengutamakan komunikasi antar person-personnya kalau di Raji. Nah, Rapid itu adalah memberikan wewenang. Sifatnya adalah wewenangnya gitu. Wewenangnya dalam pendelegasian. Itu. Makanya di situ kan ada R itu recommended. Ya, ada R gitu kan sebagai recommendednya gitu kan, atau inputannya gitu. Ya, kalau di Rajinya tadi ada personnya yang memberikan inputan atau rekomendasi, misalkan dari A-nya, accountable-nya gitu kan, atau konsultannya gitu kan. Nah, untuk memberikan rekomendasi untuk yang melakukan responsible-nya gitu kan. Nah, terus di situ sendiri itu R-nya ya. Kalau A-nya sendiri kan di sini agree gitu kan. Yang menyetujui gitu kan. Ya, jadi kalau agree sendiri itu adalah kita yang mendelegasikan orang tersebut gitu kan. Dia akan mengajukan sebuah kondisi. Nah, kita menyetujui nggak kondisi itu? Gitu. Jadi pelaksanaan responsibel tadi kalau kaitannya dengan Raji, makanya kan gini, Raji itu yang menjalankan. Dia bisa jadi membuat sebuah keputusan. Hanya saja keputusan itu harus diagrikan. Kalau di Rapid gitu kan. Iya sih, disetujui. Diajukan gitu kan ke atasannya, di accountable-nya tadi, ya kan, untuk meminta sebuah persetujuan. Gitu. Agree nggak gitu? Ya. Itu Nah, ini sebenarnya juga ada kombinasinya dengan 5 level pendelegasian, Pak. Tadi sebenarnya di situ. Korelasinya nanti bisa dijelaskan ya. Dalam artian bahwa kita itu pada saat mendelegasikan, kalau di 5 pendelegasian, 5 level pendelegasian, itu kan level yang pertama itu kalau kaitannya lagi ya. Yang pertama itu adalah kita memberikan perintah, kamu wajib jalankan. Udah jalan, just do it aja. Just do it. Kayak ini maskotnya Kasen. Just do it gitu kan. Ya, just do it gitu. Lakukan aja gitu. Jadi jangan mempertanyakan itu. Gitu. Pokoknya aku kasih perintah, level pertama adalah jalankan. Nah, ini untuk mencari trusting ya, untuk kita menciptakan sebuah trusting terhadap karyawan, staff kita, gitu, atau level manager kita. Nah, di sini pada saat level pertama just do it tadi, nanti ada level selanjutnya, gitu. Level selanjutnya adalah sepertinya riset ya. Kamu cari tahu dulu, observasi dulu, baru nanti rangkum. Baru kasih tahu saya. Ya, riset dan rangkuman atau ya. Nah, di situ itu adalah kamu lakukan untuk kamu cari risetnya gitu. Kamu pelajari gitu. Learning by doing-nya gitu kan. Cari tahu dulu gitu. Nah, itu makanya tadi kalau sudah dia mendapatkan apa yang dicari tahu, apa yang ilmu apa yang didapat gitu kan, atau strategi apa yang lebih baiknya lagi gitu kan. Nah, setelah itu laporkan kan di situ. Nah, pada saat laporkan ini kan diinfokan ke kita, makanya agree tadi. Betul. Itu levelnya. Nah, ini mungkin kayaknya naik satu level lagi. Rekomendasikan apa yang kamu tahu. Ya, gitu betul.
Ya gitu kan, makanya di level 5 tadi direkomendasikan apa yang kamu tahu gitu. Nah ini adalah tahapan untuk kamu sudah mulai pintar, tahapan ketiga. Kalau di 5 level delegasi. Nah kalau di rapid tadi gitu kan, tadi R-A, P-nya ya kan Pak. Nah P-nya itu perform. Siapa orang yang melakukan itu, perform itu gitu kan, yang menghasilkan gitu kan, berdasarkan caramu gitu. Jadi itu yang tadi direkomendasikan gitu. Tapi apakah seorang pemimpin pada saat direkomendasikan itu adalah langsung percaya? Belum tentu gitu. Jadi rekomendasikan caramu seperti apa. Itu untuk saya pelajari dan observasi gitu. Memungkinkan nggak sih gitu? Efektif nggak sih kan di situ. Nah semestinya kita sebagai seorang leader itu, kalau saya Pak gini, kamu apa nih caramu? Gitu. Menurutmu kenapa kamu seperti itu? Bagaimana? Dari hasil observasimu apa? Dari situ. Ya sudah, coba kamu jalankan. Nah, itu kan rekomendasi tadi. Coba kamu jalankan gitu. Ya kalau dirapit P-nya. Ya. Tunjukkan bahwa kamu bisa perform di situ. Itu P. Kemudian ya kan? Yang I-nya berarti yang input. Ya. Siapa yang input? Memberikan masukan Pak. Ya, kalau di C tadi itu konsultannya gitu kan. Nah, kalau rapidnya di inputan apa saja yang terjadi. Jadi bisa jadi kan pada saat dia menjalankan sebuah kondisi tadi, kita yang di level delegasi, ternyata dia kok gagal ya, atau kok kurang tepat ya, gitu. Nah disitulah inputan terjadi, gitu. Sebenarnya bukan kesempurnaan yang kita cari sebagai leader, gitu kan, bahwa kemampuan dan kapabilitas seseorang ini untuk diberikan kepercayaan, gitu, dengan caranya dia. Yang masih dikendalikan. Betul, ini balik lagi ke level ini. Level itu tadi kita bahas sampai level 3 ya Bu ya. Kan ada level 4. Artinya orang itu diberi kesempatan atau wewenang untuk mengambil keputusan, terus nanti informasikan. Putuskan dan informasikan, gitu kan. Putuskan ini dalam artian bahwa ayo kamu putuskan, kamu mau mengambil cara yang bagaimana. Nah kita maksudnya informasikan adalah memberi suggest, gitu. Jangan sampai keputusan dia itu sebenarnya kita pasti seorang leader sudah pernah melakukan itu, gitu kan. Ada beberapa cara mungkin kita sudah pernah lakukan, gitu. Nah hanya saja yang namanya anak ya sama lah ya, kita sebenarnya kan juga ada karakter di anak ke anak-anak namanya orang gitu kan, kalau nggak mencoba sendiri nggak percaya gitu. Nah dan di situ juga pasti bisa jadi apa yang hal yang lain juga, mungkin pengalaman yang kita berbeda dengan pengalaman dia, mungkin kita melakukan nggak capai, nggak tepat gitu, tapi ternyata beda era, beda cara, walaupun mungkin yang sama gitu tujuannya atau modelnya hampir menyerupai sama, cuma dimodifikasi gitu kan, ternyata dia berhasil. Nah kita tidak tahu itu. Betul. Ya kalau ternyata berhasil berarti nggak apa-apa, berarti kan, keputusan Anda memang kita pakai kan. Berarti kan itu tahap level trusting gitu kan, bahwa level keempat gitu dia sudah mempunyai kapabilitas gitu kan, performance yang pendelegasian ini misalnya 80% step yang makanya kaitannya dengan yang tadi 70%. Kalau dia sudah pada saat kita uji coba sudah mendekati kapabilitas atau kemampuan kita secara performance, ya berarti sudah mulai untuk kita lepas. Gitu. Berarti dia boleh mengambil keputusannya. Wah ini berarti terkait yang D terakhir. Iya kan, trusting gitu kan, sudah kita trusting gitu, kita sudah trusting dengan dia, kita anggap bahwa beberapa keputusan dan langkah-langkah yang diambil sudah mulai cukup gitu kan, ya decide ya kan. Ya D berarti ya, ini rapid yang terakhir D itu decide, Anda putuskan kan? Gitu. Silahkan kamu putuskan kalau next level naik lagi. Betul. Jadi next pekerjaan lagi benar-benar ya memang kita sudah serahkan sepenuhnya. Nah ini level 5 Bu, otonomi penuh. Nah, Anda bisa jalan sendiri karena ya kita cukup tahu aja gitu. Nah, betul. Jadi silakan jalankan secara penuh gitu kan. Nah, tinggal nanti itu fungsinya reminder gitu Pak. Sebenarnya tambahannya adalah 10 tanggung jawab atau fungsi
seorang leader gitu. Dimana fungsi itu salah satunya adalah fungsi controlling dan monitoring. Nah, cuma kontrol sama monitoring aja. Jadi dimonitor dulu selama dia berada di rules yang sesuai dengan value, visi misi perusahaan gitu kan. Nah, tetap dia dalam rulesnya. Hanya kita pantau secara speedometer gitu kan, dan dikontrol penuh gitu. Jadi fungsi-fungsi kontrolnya kan per batch berapa, fungsi kontrol di sini ada KPI gitu kan. Nah di sini sih ada yang tertinggal sih Pak, skill wheel. Nah ini skill wheel ya. Kan nggak semua orang itu punya skill dan will, kemauan untuk jadi jalanin. Kalau 4 tadi itu kan adalah cara bagaimana cara kita mendidik gitu kan, strategi gitu kan. Ada 4 hal tadi, ya dari raci gitu kan, kombinasikan dengan rapid gitu kan, dengan kalau tadi ada secara personnya, kalau kita bisa 2 ini. Nah di situ bagaimana tekniknya adalah dengan 5 level pendelegasian gitu kan, sampai tercapai adanya 70% orang yang hampir sudah sesuai dengan istilahnya itu modelnya gitu kan, seperti yang apa kita mau gitu kan. Nah di situ baru skill wheel ini juga penting. Kalau skill wheel itu bagi saya ini sih Pak Gun, pertama kali ya. Kalau Pak Gun sendiri gimana terkait skill wheel? Kalau saya sih pertama kali rekrutmen orang atau pertama kali kita menunjuk orang supaya tidak terjadi fenomena yang pernah mungkin di materi sebelumnya kita pernah bahas. Kalau saya dengan Pak Dodi waktu itu adalah tahapan seseorang yang di level start, ternyata kemampuannya cuma di situ. Ya itu kan jangan hati-hati dengan fenomena itu gitu kan. Bahwa kondisi dia yang stuck ternyata nggak bisa di-upgrade lagi. Nah kalau ini kaitannya kalau menurut saya skill wheel tadi. Betul. Nah kalau menurut Pak Gun ya betul Bu. Jadi kalau skill wheel ini kan kita bisa melihat orang itu punya kemampuan atau punya will-nya itu sampai mana. Itu lewat rekrutmen, yes, setuju lewat rekrutmen. Jadi kita tahu orang ini punya skill, punya will yang seperti apa yang nantinya kita pakai dia apa tidak. Yang kedua itu yang tadi Bu Santi sebutkan itu pada saat mau mutasi atau mau naik jabatan atau mau promosi itu kayaknya matriks ini cukup membantu untuk melihat kalau orang itu. Mau promosi jabatan, matriks skill wheel ini cukup menjadi faktor. Cukup membantu. Menjadi faktor untuk penilaian kita bahwa dia layak atau tidak untuk dikaderisasi menjadi seorang leader. Betul. Ini kan matriks ya Bu ya. Berarti matriks kan ada 4 ya, Pak? kuadran kan, 4 kuadran yang ininya skill, garis lurusnya itu skill, yang garis ininya itu will. Ya. Gitu ya. Nah, jadi kan di situ kan kuadrannya itu kan ada keterampilan tinggi, keterampilan tinggi. Keterampilan tinggi, kemampuannya rendah. Ya kan, di situ kan Pak. Keterampilan tinggi, kemauannya rendah. Gitu. Dia punya ilmu, tapi dia willnya nggak mau. Ya, ini kan unik ya Pak. Memang ada yang seperti itu gitu kan. Dia pintar, ahli gitu loh. Tapi ya memang nggak penuh perhitungan gitu kan. Tidak semua kalau dalam saat bekerja itu tidak semua diberikan, tidak dilakukan secara full totalitas. Itu juga realitanya ada yang karakter seperti itu kayak gitu kan. Jadi dia itu sebenarnya mampu tapi kok gak mau gerak itu. Ya, gitu kan. Nah, ada yang keterampilannya rendah, kemauannya tinggi. Keterampilannya rendah, dia sebetulnya nggak bisa, tapi kuat. Aku harus bisa. Gitu. Jadi kalau saya sih biasanya gini, kalau rekrutmen itu pada saat cari orang itu gini, kamu mau kerja, kamu mencari kerja, gitu kan, atau butuh kerja, gitu kan. Mau kerja atau butuh kerja. Atau butuh kerja. Nah itu beda. Semua orang butuh pekerjaan, Pak. Tapi disuruh yang benar-benar mau kerja belum tentu. Ini butuh kerja kenapa? Ya karena saya harus kerja. Saya harus kerja. Cari makan, cari uang untuk cari makan. uang. Ya dulu kan untuk makan gitu, untuk makan aja gitu. Betul. Bukan untuk yang banyak hal, gitu kan. Bukan untuk yang beraktualisasi diri gitu kan. Ada. Gitu. Oke, berarti dia sebenarnya kemampuan nggak punya, tapi
kemauannya dia cukup bagus. Iya kan di situ. Ada yang keterampilannya rendah, gitu kan, atau keahliannya rendah. Ya kan, kemauannya juga rendah. Wah, ya, nah ini lebih kompleks lagi ya sudah. Ya biasanya sih tidak. Biasanya memang ya tidak menggunakan pikiran gitu kan. Ya pekerjaan-pekerjaan physically gitu ya. Sudah keterampilannya rendah, kemauannya rendah gitu kan. Nah. Ada yang terakhir itu kan keterampilannya tinggi, kemauannya juga tinggi. Tapi sebenarnya benar gini Pak, kalau kuadran ini kita bicanya adalah kuadran yang pertama harusnya kembali saya sampaikan. Yang pertama adalah harusnya keterampilan tinggi, kemauan tinggi. Keterampilan tinggi, kemauan rendah. Keterampilan rendah, kemauan tinggi. Nah di sini lagi keterampilannya rendah, kemauannya rendah. Iya, gitu. Betul. Nah itu kan kaitannya juga pendelegasian, Mbak. Iya juga. Gimana cara ngatasi orang yang seperti itu gitu. Betul. Jadi istilahnya itu dia kalau keterampilannya tinggi, kemauannya rendah, berarti orientasinya adalah ya based on hanya apa yang dia lakukan. Berarti ya cara untuk mendelegasikan juga berbeda, instruksinya juga berbeda. Jadi instruksinya ya orientasinya adalah orientasi skala waktu kamu harus menyelesaikan ini dengan waktu seperti ini. Nah kalau misalkan dites nih mau over nggak dia overtime misalkan, overtime ini dalam kaitannya bukan memang kita fokusir ya, istilahnya keinginan untuk belajar di situ kan, ditambah pekerjaannya varian yang lain mau nggak kan di situ. Ada yang nggak mau gitu. Jadi istilahnya lebih, kalau saya sendiri mau bertanya nih, penasarannya dengan Pak Gun adalah kalau Pak Gun sendiri nih Pak, kalau memilih orang atau dalam artian bahwa untuk mempromosikan jabatan atau pada saat rekrutmen gitu kan, lebih memilih dari kuadran tadi gitu, lebih memilihnya yang di mana? Nah, kalau boleh memilih jelas pasti kita milih orang yang skillnya tinggi dan mau kerja. Itu kan langka Pak. Itu langka banget. Ya, belum tentu ada. Belum tentu ada, benar. Nah, kalau pilihan kedua sudah saya bilang. Paling tidak dia itu punya kemauan yang tinggi itu. Karena kalau skill itu masih kita bisa upgrade kan. Jadi kalau kemauan tinggi, skillnya tinggi itu enak. Kita tinggal nih kita kasih aja kerjaan, kita awasi aja cukup gitu. Nah kalau kemauannya dia tinggi tapi dia nggak punya skill, itu kan tugasnya kita untuk melakukan apa itu training, pelatihan. Tapi dia mau gitu loh, mau belajar, mau upgrade, mau ngerjain gitu. Nah kalau ini sih sesuatu yang unik ya Pak. Kalau di saya sendiri ya Pak, seperti ini. Kita akan lihat dulu variasi perusahaan yang kita kelola itu seperti apa. Kalau saya sih seperti itu. Ya, pendapat saya adalah seperti ini. Kita melihat dulu jenis bisnis ini itu dan istilahnya itu era bisnis ini, life cycle perusahaan ini seperti apa. Nah, kalau dia memang baru berdiri gitu kan, ya baru membangun sebuah perusahaan gitu. Nah, kita untuk menggaji seseorang yang istilahnya itu kemampuan juga pasti value-nya cukup tinggi. Cukup tinggi memang. Nah, tapi kalau misalkan kita mempekerjakan, saya bilang ya, nanti bahasa kalau menggajikan manis sekali gitu. Kalau kita mempekerjakan orang yang istilahnya itu kemauannya tinggi, hanya saja bahwa dia kemampuannya itu belum ada gitu. Nah, sedangkan kita bisa hanya mungkin karyawan 2 atau 3 orang. Nah, kita mau scale up nggak gitu? Kita mau tumbuh nggak gitu? Nah kalau orangnya kemauannya ini kan kita butuh waktu ngajarin, sedangkan kita aja sendiri mengolah usaha kita sendiri gitu, gimana bisa ngajarin, ya kan? Nah kalau saya ya Pak secara pribadi, ya memang kita harus invest dulu di depan. Kalau saya carinya adalah orang yang kemampuannya unggul dulu, gitu, walaupun dia kemauannya belum ada. Karena juga realitanya mayoritas kan ya Pak Kun nih yang pernah ngomong itu, biasanya kan loyalitas karyawan itu bisa terbangun minimal 2 tahun. Ya kan, gitu. Jadi walaupun dengan kemauan tinggi pun belum tentu dia loyal. Di situ kan. Iya sih, sudah dilatih, sudah punya kemauan, ternyata nggak loyal. Belum tentu juga gitu kan. Maunya tinggi gitu loh. Nah itu juga harus dibangun. Nah kalau kalau perusahaan ini baru berdiri gitu kan, dan masih ada budget ya, daripada nanti 2 kita budgetnya itu untuk 2 sampai anggap aja sampai 3 atau bahkan 5 orang ini yang mau tapi belum punya skill. Nah kapabilitas kita untuk membuat perusahaan ini growth aja kita sendiri belum tentu gitu loh dengan diri kita sendiri. Kita butuh orang ahli.
itu. Ya, supaya membantu lah. Betul. Nah, kalau saya mayoritas kan orang ahli itu apakah dia kemampuannya tinggi terus kemauannya tinggi juga belum tentu. Mayoritas kan pasti ada ya sempurna ya tadi. Yeah. Nah, minimal kalau belum ada ya udah kemampuan tinggi dulu. Ahli dulu, tenaga ahli dulu Pak kalau di saya. Tenaga ahli dulu ya walaupun kemauannya masih rendah ya nanti bisa dibangun juga sih. Okay. Walaupun nanti tetap ini bisa tumbuh kalau dia belum nggak bisa ini ya udah di stop di situ. Kita baru akan istilahnya membangun sistem baru, iklim baru karyawan yang istilahnya juga dikombinasikan dengan kemauannya yang tinggi untuk bisa istilahnya itu mengkondisikan sebuah iklim itu semuanya orang-orang yang struggle, orang-orang yang istilahnya ayo berjuang bersama-sama. Kalau saya di situ. Beda konsep kalau misalkan mungkin company-nya ya harusnya tetap dikombinasi. Beda konsep kalau company-nya sudah yang memang berdiri cukup lama gitu kan, dimana juga sudah ada ahli tenaga ahlinya di situ mayoritas. Nah ini baru nanti bisa dikombinasikan bahwa kalau memang kemampuan tingginya ini tidak bisa dinegosiasi ya sudah, memang kita harus yang orang-orang kemauan ini untuk kita training, untuk kita latih. Upgrade lah ya. Betul gitu dengan beberapa modeling ya. Nah untuk dia bisa nggak jadi next leader berikutnya ya dengan cara yang 5 level tadi juga seperti itu. Wow ya, ini balik lagi Bu, ini kan tools ya Bu ya, membantu kita untuk melakukan pelimpahan wewenang ke orang lain supaya tidak jadi Superman atau supaya nggak jadi burn out kita nanti. Kan ya. Ya benar ya, Bu. Supaya juga 100% autopilot sih sebuah perusahaan memang ujung-ujungnya itu sih. Ya cukup luar biasa untuk effort ke sana gitu kan. Ya minimal lah ya 70 atau 80% sudah autopilot itu sudah cukup bagus gitu kan. Ya, misalnya kita bisa ninggal bisnis kita atau meninggalkan atau menyerahkan itu, kamu urus lah ini. Ya untuk meregenerasi ya. Meregenerasi juga. Meregenerasi kepemimpinan gitu. Makanya nanti ada 70% kalau sudah ini ya oke, mulailah kita regenerasikan. Ya materi yang cukup menarik sekali ya Pak Gun. Cukup ini ya. Saya butuh nih tips lah ya, tips dan trik dari Pak Gun sendiri gitu kan, terkait leadership dan pendelegasian wewenang atau tanggung jawab. Silakan Pak Gun. Ya kalau saya sih itu alat-alat yang cukup membantu sekali sih untuk kita bisa melakukan delegasi. Tapi ya memang ujung-ujungnya itu harus kita lakukan supaya kita bisa ngerjain yang lebih sesuatu yang lebih strategis atau lebih yang jangka panjang. Nah kalau itu nggak kita lakukan, akhirnya nanti kita lebih ke operation terus. Lama-lama kan company ini kayak stuck yang nggak ada jangan iya nanti kita mundeli di operation gitu aja. Makanya kita harus melakukan delegasi ini supaya kita bisa lihat yang future-nya seperti apa gitu, supaya bisa kita naik level. Bener Bu. Oke, sangat sepakat sekali. Jadi bagaimana, yang saya kutip dari Pak Gun adalah bagaimana kita benar-benar bisa seefektif dan efisien dalam sebuah pendelegasian supaya seorang leader itu bisa berpikir secara visi misi ke depannya dan duplikasi serta edifikasi. Oke. Kita terbatas dengan waktu. Terima kasih Pak Gun. Siap, sama-sama. Ini luar biasa. Sampai jumpa di next session berikutnya. Salam Super Semanggi University. Jos.